Bentar ya. Ya. Saya punya ide gini. Gimana nanti kita coba, misalnya kita nggak punya job nih. Gak ada job. Kamu ngamen di restoran. Kok aku yang ngamen? Dengerin dulu. Oh iya. Dia ngamen berapa tadi sehari? 100.000. 100.000. Kalau kamu ngamen minimal 1 juta. Serius? Tuh, Oh, iya. ibu-ibu juga. Bener kan? Minimal 1 juta. Kamu tinggal masuk ke meja. Set. Permisi. Baru udah dia pindah meja. Ih. Cepet kan? Gilir langsung. Oh iya ya. Iya. Itu kan namanya orang ngamen tuh nyanyi ya. Ah. Pan ngomong A dong belum Nah, nyanyi. pindah meja. Rasa. Oh gitu. 100.000, 100.000. Disuruh pindah-pindah aja dapat 1 juta ya. Oh kan? Bagus ya? Iya, ide bagus kan? Iya boleh sih. Coba, atau di jalan coba. Kalau di jalan, Tabrak mobil. coy. Tapi ini bener loh. Maksudnya kalau ngamen di jalan ya, atau di restoran gitu. Ada nggak sih orang yang marah? Apa sih gitu? Maksudnya lagi makan nih, ganggu gitu maksudnya? Ada aja sih. Ada. Gimana Ada. biasanya? Di kafe sering. Di kafe kafe? ada, jalan juga ada. Ya mungkin di jalan itu kayaknya mungkin waktunya nggak tepat gitu kayak sama sinar matahari gitu. Panas gitu Pas ya. panas-panas kita gunjang-gunjang orang enak gitu. Jadi kita langsung apaan sih ini? Maaf. Gitu ya. Udah gitu si pengamennya juga nggak mau pergi gitu. Nah kan banyak tuh kalau ngamen tuh ya, maksa-maksa udah gitu. begini nih, udah begini, dia masih nyanyi, begini, masih nyanyi aja. Secara bisnis tuh bodoh loh. Kenapa? Ya kan berarti kesempatan untuk ke mobil lain hilang. Iya betul. Iya kan? Dia ngotot gitu kan. Padahal mobil lain yang di belakang mau ngasih gitu kan. Oh iya, tapi kan dia nggak tahu mobil belakang belum tentu ngasih. Ya, tapi kan ada opportunity di sana. Kan harus nyari opportunity lain daripada stuck di satu hal nggak dapat apa-apa. I think yes, Yes, ya. oke. Iya benar-benar. Mungkin itu ntar gitu katanya ntar atau enggak 5.000 ntar Kalau gitu nanti. Ntar gitu. Oh iya, penting gini lain kali gitu ya. Biar, oh iya, berarti enggak Tanggal gitu. 5, tanggal 5. Oke. Tapi ternyata memang banyak seniman-seniman yang dari jalanannya dan akhirnya sukses di dunia musik. Ya kan, kita lihat dulu gambaran berikut ini, silakan. Kau bagai boneka yang selalu ku sayang-sayang. Musisi Indonesia dengan beragam jenis dan aliran musik ternyata menyimpan tokoh-tokoh dengan talenta musik yang menakjubkan, yang tidak mungkin didapat dari sekolah musik ataupun pendidikan, melainkan berasal dari jalanan. Atau dengan kata lain, banyak musisi Indonesia yang berawal dari seorang pengamen jalanan. Berikut ini beberapa musisi sukses Indonesia yang mengawali karirnya dari pengamen jalanan. Tegar adalah seorang pengamen jalanan yang sukses jadi artis cilik lewat lagu-lagu yang dinyanyikannya saat jadi pengamen jalanan. Terlahir dari ibu yang sama-sama berprofesi sebagai pengamen dan ayah yang berprofesi sebagai kuli bangunan. Faktor ekonomi yang rumit menjadikan Tegar ikut membanting tulang menjadi pengamen dan berhenti sekolah karena kekurangan biaya. Aris Idol bernama asli Januarisman, mantan pengamen KRL Jabodetabek ini dapat menunjukkan kemampuan musikalitas dan suara emasnya hingga berhasil menjuarai ajang pencarian bakat Indonesian Idol tahun 2008. Musisi nyentri Mbah Surip. Hitsnya Tak Gendong meledak di pasaran. Seketika pria dengan nama asli Urip Arianto dikenal seantero jagat. Penampilan dengan rambut gimbal seperti musisi reggae menjadi ciri khas Mbah Surip. Sebelum terkenal, Mbah Surip ternyata pengamen yang sering mencari rezeki di kawasan Blok M, Jakarta Selatan. Iwan Fals, pria bernama asli Virgiawan Listanto ini memang dekat dengan kaum miskin kota, terutama pengamen jalanan. Sebab meski terlahir dari keluarga berkecukupan, kepeduliannya justru membawa kelahiran Jakarta 3 September 1961 ini banyak bergaul dengan pemusik jalanan. Kepedulian itu juga yang membuatnya tak jengah untuk ikut menjadi pengamen jalanan bersama teman-teman sewaktu SMP di Bandung. Banyak loh, ternyata banyak. Ada satu lagi sebenarnya yang terkenal yang sampai sekarang 17 Agustus lagunya dibawain terus gebiar-gebiar. Oh. Siapa? Gebiar-gebiar. Ayo. Siapa yang nyiptain?
Penonton ada yang tahu tuh? Aris. Siapa? Siapa yang nyiptain? Gebiar. Gombloh. Oh iya. Iya, kan lagunya sekarang dipakai di mana-mana kan, Iya. dari pengamen jalanan juga kan, tapi meninggal habis itu. Gomblo tuh yang kalau nggak punya pacar, cie gomblo. Jomblo, Udah meninggal ya? udah meninggal. Maaf, Nah, Om, bercanda. 2 datengin ntar malam. 2. Coy. Undang. Iya ya, ini ada satu pengamen yang sempat naik banget, booming banget, terus sampai Sempet naik banget berarti. jadi kan dari musisi jalanan, Terus? lalu dia tuh terkenal nih langsung, bisa terkenal, set, agak sedikit ngilang, tiba-tiba begitu kita ketemu lagi, sempet katanya kabarnya balik lagi apa gimana? Tahu, saya nanya kamu. Lihat di infotainment sih, Ngamen lagi. katanya, mending kita tanya langsung aja ya. Tanya. Tepuk tangan Kamu yang buat, nanya ya? ah? Kamu yang nanya tapi. Nggak berani, saya Mas emang nggak Dedi. enak nanya yang kamu berani nanya aja. Soalnya pernah nonton di infotainment. Saya juga pernah nanya sih di sini. Ayo udah kita tanya langsung ya. Tepuk tangan buat Aris. Halo. Halo bro. Halo. Wah, Aris. Om Deddy. Halo, silahkan. Iya, tadi mau nanya apa? Nanya apa ya? Mas Dedi dong, sesama laki-laki gitu namanya. Harusnya cewek dong biar lebih akrab. Oh iya, ikrips gitu ya. Halo, bro. Jadi gitu Kak. Kok kayak? Mas Dedi. Apa tadi di belakang panggung Om lo dipanggil. Om Aris Oh, sekarang gini, Kak. Ya. gini Om. Jadi kan waktu itu kan kita Aris tuh terkenal banget gitu kan, musisi jalanan di kereta api. Di kereta, biasanya ngamen di kereta kan terus tiba-tiba jadi terkenal. Gitu kan Mas Dedi? Nah, terus kabarnya kemarin Lu nonton teh balik ngamen lagi? orang mah mau diperhalus ya, sama dia langsung lu tuh balik sama Lama. Maaf Om, kalau cewek kan banyak basa-basi, banyak iya, kode. iya. Kalau cewek. Ya. Udah tuh. Jawabannya apa Kak? Jawabannya alhamdulillah aku sekarang udah ngeband ya. Aku sekarang bentuk Oh, udah band. ngeband sekarang? Udah ngeband. Nama band aku sekarang Nirwana Band. Apa? Nirwana Band. Nirwana. Nirwana Band. Tuh, udah ngeband sekarang. Kalau dibilang waktu itu balik lagi ke jalan, ya memang benar. Tuh, memang benar. Pernah kita tanya di sini juga. Kangen juga kayak mereka kan udah dapet job di hotel segala macam, terus kalau Ya dibilang kangen sih kangen ya. Dan karena emang dari dulu emang aku kan anak jalanan gitu. Jadi pada saat itu juga waktu balik ke jalan, emang kondisi keuangan juga emang lagi job lagi sepi ya. Jadi turun aja lah ke jalan. Gak peduli gitu. nggak malu gitu, masa kan, ih dulu tuh kayak, wih Aris, idol, ngomong idol boleh nggak? Gak apa-apa. Boleh. Udah kesebut juga ya. Gak ada ngelarang Aris kok. idol. Muka nutupin tangan. Bukan tangan nutupin muka. Tuh ngomongnya salah. Muka nutupin. Aris Idol. Aris idol, wah, gitu kayak. Ya Terus justru mendekatkan diri pada masyarakat. Jadi kan kalau dulu ya Aris Idol TV ini kan Aris Idol gitu kan, mendekatkan diri pada masyarakat. justru malah makin dikerubunin fans-fans gitu dong, kalau misalnya di jalanan gitu, ini kan Aris idol Jadi gitu. gini loh, pada intinya yang penting kan kita halal ya kan. Daripada kita mencuri, daripada kita Setuju. melakukan hal-hal yang tidak senonoh ya kan. Betul. Apalagi 378 ya. Iya, Lebih baik turun lagi ke jalan bro. Betul, Ya kan? betul. Gitu. Betul sekali, daripada mencuri. Mas Dedi mencuri hati aku loh. Kalau Mas Didi, Tapi aku mah gak kasusin. Ya sih setelah saya pikir-pikir saya lebih baik turun ke jalan lah kalau begitu. Mencuri. Mencuri soalnya. Oh iya, oke. Ya udah. Terus dulu saya pernah nanya juga, tapi pada saat naik, karena mereka ini baru juga naik kan ya, Aris ya. Pada saat naik dan masyarakat kenal tiba-tiba dan sebagainya, sempat mengalami star syndrome. ya sedikit. Nggak bisa dipungkiri ya sedikit tapi ya nggak banyak. Maksudnya aku dulu kan memang di keluarga aku memang orang susah, bisa dibilang orang susah lah. Jadi begitu mendapatkan sesuatu yang lebih, ya agak sedikit lupa gitu, agak sedikit terlena lah. Tapi setelah itu aku mencoba untuk berpikir kembali, ya. Mencoba akhirnya ya udah Nah ini adik-adik mungkin dari senioritasnya ya, sempat. kan sekarang mulai maju ya, mulai ini dan sebagainya. Gimana supaya nggak mengalami hal itu? Mungkin mereka harus tahu. Ya pada intinya sih kita bersyukur ya apa yang kita dapat selama ini. Kalau star syndrome sih pasti ada lah ya. Itu kita maksudnya nggak bisa dipungkiri gitu. Setiap orang yang mempunyai derajat yang tinggi lah gitu pasti mengalami seperti gitu ya kan. Tapi bagaimana kita bisa menyikapinya, bagaimana kita bisa, yang penting buru-buru berubah. Gitu. Kalau kita nggak buru-buru berubah ya
stay di situ aja ya kan. Ya, betul. Buru-buru cepat berubah dan buru-buru mengambil pengalaman yang masa lalu menjadikan sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi lu ngerasanya gimana? Merasanya kapan? Oh gua kayaknya lebay nih, lebih nih. Gua kayaknya star syndrome nih. Merasanya pada saat apa? Ya pada Titik saat apa? waktu dulu ya, waktu di ajang pencarian bakat di Idol. Ya waktu itu tahun 2008 gitu. Ya, Nggak, sedikit sih Mas Dedi, nggak banyak. Oh ya. nggak banyak? Oh banyakan gua berarti soalnya. Oh dia mah sampai sekarang dari lahir aja udah sombong. Itu Sebenarnya sih aku nggak sombong ya, mungkin karena emang tipikal wajahku aja kali ya. Tapi sebenarnya kalau kalian, saya juga begitu. Saya sebenarnya. begitu ya. Ih orang mah sombong jangan bersaing. Dia bilang sebenarnya nggak sombong, cuman mukanya Mukanya mungkin kayak sombong. mukanya nggak enak dilihat orang. Masa sih coba di close up Aris deh. Malu dah, tutupin dah pakai kacamata. Tuh, kan, mukanya Coba tuh kalau- gayanya kan songok tuh lihat Oh tuh. songong, gayanya songong. Ya, kayak Mas Dedi. Apa? Sombong apa Enggak sombong lah, gini? saya emang nggak sombong. Saya selalu bilang saya dari susah juga ada sombong. Iya sih. Sombong nih. Sombong baru bikin dubsmash sombong. Cie. Diketawain. I want to shake it. Musisi. Buat kalian semua nih, apa sih motivasi kalian dalam bermusik? Siapa? Semuanya, Oh, Kak semuanya. Aris, siapa Aris, bahasa. Siapa dulu nih? Kak Aris, Ya boleh, silakan. 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 Dari yang sebelah kanan dulu. mungkin. Iya. Kalau aku sih terima kasih ya sebelumnya ya. Motivasi ya. Motivasinya mudah-mudahan sih aku bisa menjadi seseorang musisi yang bisa ini ya, bisa diterima oleh dengan karya-karya bisa diterima oleh masyarakat luas gitu. Dengan sesuatu karya yang hal positif. pengen kolaborasi sama siapa? Belum kan mereka tadi sama Depkos, Kang Dep. Sama Kang Dep. Aku Kak sih Aris. pengen berkolaborasi sama Bang Iwan kalau di Indonesia, One Palace, Slang, dan kalau di luar negerinya boleh. Boleh. Aku pengen berkolaborasi sama Bon Jovi. Oh boleh, kita mah boleh. Dia belum tentu mau. Kita mah boleh. Kita harus motivasi, siapa tahu nanti ada linknya sama Bon Jovi. Tapi ini ada yang salah nih, ini ada yang salah dari Apa? pertanyaan sebenarnya. Ini mungkin buat penonton juga, buat adik-adik. Sebenarnya kalau ditanya motivasinya apa gitu loh. Motivasi itu artinya apa sih? Ada yang tahu nggak? Motivasi Apa artinya itu motivasi? artinya Hah? Dorongan. Berarti kalau saya mengatakan saya memberikan Anda motivasi. Ya kan? Dorongan. Berarti kalau ditanya motivasinya dalam bermusik, untuk berkarya lebih kan. Tapi biasanya ketika orang ditanya motivasi, itu pasti yang dijawab adalah goals-nya, tujuannya. Sebenarnya bukan tujuan. terus apa dong? Dorongan nih kenapa mau bermusik? Oh kenapa mau? Jadi motivasinya adalah karena saya ini gitu ya? Kenapa mau bermusik? Kenapa bisa bermusik terus? Kenapa? Ya itu, apa yang membuat dia tetap berada di dalam sana. Tapi biasanya yang dijawab adalah, pasti adalah tujuannya gitu, tujuan akhirnya. Jadi kalau itu pertanyaannya adalah goals. Gitu. Banyak yang salah. Kamu salah, dia salah. Yaudah ini coba ya, ini jawabannya benar gak? Buat 57 kustik. Dari namanya aja udah salah 57 kustik. Orang berempat juga. Kan basecamp bukan personal. Oh iya benar. Motivasi kalian dalam bermusik apa jawabnya yang benar? Mas Dedi yang nilai ya. Motivasinya apa dalam bermusik? Satu menjadi lebih baik. Terus intinya Nggak diremehin. nggak diremehin, maksudnya biar bisa dipandang masyarakat Makanya belajar bahwa musik. pengamen itu nggak semuanya negatif ya. Itu tujuan atau motivasi? Ini tujuan. Tujuan. Motivasi. Motivasinya makanya belajar terus, maksudnya buat teman-teman yang di jalan juga gitu. Ngasih motif. Itu Supaya- belajar Tuh, kan bingung Belajar kan? musik. Tapi tadi kan biar nggak diremehkan itu motivasi dong. Iya. Biar tidak diremehkan, tujuan atau motivasi? Motivasi. Bukan tujuan. Bukan. Tujuannya supaya tidak diremehkan. Jangan dibahas tentang itu, ntar kita bahas yang lain aja. Sekarang kita dengar dulu Aris, silakan Aris. Go. Lah, mic-nya kagak bawa. Pak, Ini nggak, oh ngambil oh gitar. ngambil ngambil gitar. Oh Wih. pakai kacamata biar nggak kelihatan sombong mukanya. Aris. Cek. Oke, tepuk tangan buat semua yang ada di sini. Jangan pada kaku ya. Terima kasih sebelumnya. Baiklah, lagu ini aku berikan spesial buat Trans 7 Hitam Putih, buat Mas Dedi dan
semua yang ada di rumah juga spesial ya. Single terbaru Nirwana ya pada beberapa bulan yang lalu. Dari dulu memang aku suka padamu, berawal dari pertama kita bersemu. Ku memendam rasa pada 1.3 Tiada hari tanpa rasa rindu ini. Bila ku ingat akan tentang dirimu, hingga ku simpan semua yang ada di hatiku. Ku ingin kau tahu perasaanku padamu, hanya kau yang mampu meluluhkan isi hatiku. Buat yang di sini ada yang hafal? 1.3 kamu. Ayo dong, jangan malu. 1.3 kau punya. Thank you. Dari dulu memang aku suka padamu, berawal dari pertama kita bertemu. Ku memendam rasa pada 1.3 Ku ingin kau tahu perasaanku padamu, hanya kau yang mampu meluluhkan isi hatiku. 1.3 kamu cantik mempesona. 1.3 kau cantik, siapa yang punya. 1.3 kau cantik mempesona. 1.3 kau cantik, siapa yang punya. Oh.